Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 416221200015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan topik yang saya ambil ialah Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Selanjutnya yaitu ada latar belakang, yaitu bahasa Indonesia memiliki peran vital sebagai penghubung berbagai budaya di Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam pendidikan, penyebaran informasi, dan kegiatan literasi lainnya. Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami dan menganalisis informasi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penguasaan literasi yang baik, masyarakat dapat menghasilkan inovasi yang meningkatkan daya saing bangsa. Dan meningkatkan literasi berarti tidak hanya membangun kemampuan individu, tetapi juga memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Bahasa Indonesia memainkan peran penting karena penggunaannya itu luas dan dapat dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan selanjutnya ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dalam penerapan bahasa Indonesia sebagai instrumen utama literasi. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi melalui bahasa Indonesia. Dari ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana potensi bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan dalam membangun budaya literasi. Dan dengan menjawab pertanyaan ini, semoga kita dapat merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan sekaligus memperkuat keunggulan literasi bangsa. Selanjutnya yaitu pembahasan peran bahasa Indonesia dalam literasi. Di sini itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan semua jenjang pendidikan formal, baik dari dalam kurikulum maupun bahan ajar. Dan pelajaran bahasa Indonesia ini juga mencakup kemampuan menulis, membaca, berbicara yang menjadi dasar literasi fungsional. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan informasi atau sebagai bahan bahasa informasi disebutnya. Berbagai dokumen resmi, media massa, jurnal ilmiah, hingga buku referensi diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Dan tujuannya itu untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Lalu media sosial dan platform digital kini juga banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat utama penyebaran informasi. Lalu yang ketiga yaitu sebagai penghubung antar budaya. Dalam negara yang kaya budaya ini seperti di Indonesia, bahasa Indonesia ini mempersatukan masyarakat dan memungkinkan pertukaran ilmu pengetahuan antar wilayah. Bahasa Indonesia ini itu adalah pilar utama yang mendukung literasi karena perannya yang serbaguna, mulai dari pendidikan hingga komunikasi lintas daerah. Dan pemanfaatannya ini yang maksimal dapat memperluas cangkupan literasi di berbagai bidang. Dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang tantangan. Di sini ada 4 poin tantangan, yaitu yang pertama, akses tidak merata ke bahan bacaan berkualitas. Daerah terpencil tuh seringkali kekurangan bahan bacaan yang mendukung pengembangan literasi. Karena kurangnya infrastruktur distribusi menjadi kendala yang paling utama. Yang kedua, yaitu kurangnya minat membaca. Studi ini menunjukkan bahwa budaya membaca masih rendah di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda atau bisa dibilang generasi Gen Z, yang lebih menyukai hiburan visual dibandingkan teks tertulis. Dan yang poin ketiga yaitu ketidaksiapan sistem pendidikan. Kurikulum yang tidak secara langsung itu menekankan pengembangan literasi komprehensif termasuk literasi digital. Dan poin keempat yaitu digitalisasi yang belum merata. Sementara teknologi ini tuh dapat mendukung literasi loh. Banyak wilayah yang belum memiliki akses internet stabil untuk memanfaatkan media digital.
Dan untuk mengatasi tantangan ini itu membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi bagi semua kalangan. Slide selanjutnya yaitu solusi. Kita mempunyai 5 poin solusi. Yang pertama yaitu peningkatan akses bahan bacaan. Pemerintah dan swasta perlu memperluas distribusi buku dan bahan bacaan digital, terutama di daerah yang terpencil. Lalu ada program buku keliling atau perpustakaan keliling atau perpustakaan digital juga bisa menjadi solusi yang efektif. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital, yaitu membuat aplikasi e-learning dan platform membaca berbasis bahasa Indonesia yang dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan, dan mengintegrasikan bahan ajar berbasis digital di sekolah. Yang ketiga, program literasi di sekolah, yaitu menambahkan jam pelajaran khusus literasi dalam kurikulum nasional dan mengadakan lomba menulis, membaca puisi, atau diskusi buku untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap literasi. Dan yang keempat itu kampanye literasi nasional, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi melalui iklan, media sosial, dan acara literasi di tingkat daerah maupun nasional. Dan yang kelima yaitu kerjasama antar sektor, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan perusahaan swasta yang harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung literasi berbasis bahasa Indonesia. Dan solusi-solusi ini dirancang untuk membangun budaya literasi yang inklusif dan dinamis, serta menjangkau semua lapisan masyarakat dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern untuk meningkatkan literasi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia ini memiliki peran strategis dalam peningkatan literasi nasional, maksudnya itu sebagai alat komunikasi, pembelajaran, dan penyebaran informasi. Yang kedua yaitu tantangan literasi memerlukan penanganan komprehensif, yaitu maksudnya mulai dari penyediaan bahan bacaan, peningkatan akses digital, hingga penguatan kurikulum berbasis literasi. Dan yang ketiga yaitu sinergi antar elemen masyarakat yang sangat diperlukan. Itu maksudnya pemerintah, swasta, dan komunitas harus berkolaborasi dalam mendukung gerakan literasi nasional. Karena bahasa Indonesia ini harus dimanfaatkan lebih maksimal untuk menjembatani masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan. Literasi yang kuat akan membentuk masyarakat yang lebih cerdas, kreatif, dan kompetitif di tingkat global. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama yaitu investasi dalam infrastruktur literasi, yaitu pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengembangan literasi seperti perpustakaan modern dan platform digital. Dan yang kedua yaitu pelatihan guru dan fasilitator literasi, mengadakan pelatihan khusus untuk guru agar dapat mengajarkan literasi secara efektif. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan komunitas lokal. Maksudnya itu memanfaatkan komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan literasi seperti diskusi buku, workshop penulisan, atau kelas membaca bersama. Dan yang poin keempat yaitu monitoring dan evaluasi program literasi, yaitu untuk mengukur keberhasilan program literasi ini secara berkala untuk memastikan efektivitas juga dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dan saran ini bertujuan untuk menciptakan gerakan literasi yang berkelanjutan dan inklusif. Karena dengan kolaborasi ini tuh kolaborasi antar sektor publik dan swasta, kita dapat mendorong bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Lalu di sini ada 5 daftar referensi. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Strategi Nasional Gerakan Literasi
dari Jakarta, Kemendikbud tahun 2021. Lalu yang kedua ada Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat BPS, yaitu data literasi di Indonesia tahun 2022 diakses melalui www.bps.go.id. Dan yang ketiga, Program for International Student Assessment atau PISA, yaitu Indonesia Country Report 2018 OECD. Yang poin keempat yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu penguatan pendidikan karakter atau bisa disingkat dalam PPK melalui literasi Kemendikbud tahun 2020. Dan yang kelima itu ada Ratnasari Ida Ayu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai instrumen literasi digital, dari Jurnal Pendidikan Nasional tahun 2022. Itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.